Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kekuatan iman jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menjalankan rangkaian ibadah kita pada siang yang berbahagia ini, yaitu solat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal yang telah dan yang akan kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah zuhur rahimakumullah. Siang ini saya akan membacakan satu hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazhar sakratan. Sesungguhnya kalian semua, kata Nabi, atas bukti yang nyata tentang Rabb kalian. Sebenarnya Bapak Ibu, jauh-jauh hari sebelum kita ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara taslim, betul-betul menyerahkan, musliman, menjadi orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas, Pak. Ala bayyinatin min rabbikum, sudah jelas sebenarnya. Kita lihat dari diri kita sendiri sahaja, bahwasanya yang berkuasa pada diri kita ini hanya Allah, bukan kita. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kita semua dari lemah. Dulu enggak bisa apa-apa kita, Pak, lemah. Dalam hadis kursi dikatakan yang pertama Allah ajarkan kepada kita adalah buka. Apa itu buka? Bisa menangis, Pak. Baru bisa menangis saja. Faja'alakum buka kasihr, kata Allah. Aku jadikan nangis itu, tangisan kamu itu bagaikan sihir. Tengok, kita lihat bayi, Pak. Nangis, orang tuanya tahu, oh ini ngantuk. Nangis saja, tahu, oh ini lapar. Nangis, oh ini buang air. Dan segala macam. Nangis misalnya, dia orang tuanya sudah tahu ini kepanasan atau kedinginan. Jadi dijadikan oleh Allah SWT yang pertama yang kita diajari oleh Allah SWT kepada kita hanya menangis saja, lemah, Pak. Kemudian setelah lemah Allah Ta'ala kuatkan kita menjadi perkasa, gagah, kuat, punya tenaga. Kemudian ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah dijadikan kuat, bisa berkuasa, kemudian dijadikan lemah lagi oleh Allah SWT, kemudian beruban, wasyaibah, tua, beruban kamu.
Nah, ini dalam diri kita aja sudah jelas sebenarnya bahwasanya yang berkuasa hanya Allah. Kita tidak bisa menahan ini, Bapak. Tahanlah kekuatan yang diambil oleh Allah dari diri kita. Tidak sanggup, Pak. Walaupun kita setiap hari berolahraga misalnya untuk supaya tetap bugar, tidak bisa, Pak. Coba lihat kita pemain sepak bola itu. Umur 30 habis masa emasnya. Sudah. Ujung-ujung diantar ke Arab Saudi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita taat kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, sebenarnya Pak sudah cukup jelas tanda-tanda pada diri kita sendiri, sudah cukup jelas bahwa kita ini adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah. Hanya saja kata Nabi, malam tazhar fikum sakratan, selagi ada dua perkara yang memabukkan tidak ada pada diri kamu. Kalau ada dua ni, Pak, yang membuat orang mabuk, inilah yang membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya dia ini punya tanggungjawab beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Ini dua perkara yang bisa melupakan seseorang tersebut. Apa itu? Pertama, sakratu hubbil aish. Pertama, mabuk cinta kepada kehidupan dunia ini. Yang namanya kalau sudah mabuk, Pak, kata syair Arab tu, yu'mi wa yu'sim. Hubbuka syai' yu'mi wa yu'sim. Cintaan kamu kepada sesuatu perkara ini akan membuat kamu menjadi tuli dan juga buta, Pak. Buta, tak nampak apa-apa kalau sudah mabuk cinta itu. Begitu juga tak dengar kata siapa-siapa kalau sudah mabuk cinta. Begitulah kalau seseorang sudah mabuk dengan kehidupan dunia ini, kemewahan dunia ini, maka dia akan tenggelam dalam kecintaannya tersebut, lupa tentang tanda-tanda yang mengingatkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, sakratul jahl, mabuk kebodohan. Nah, ini bahaya juga, Pak. Bahaya sekali ini. Saya dengar guru saya sampaikan dahulu, Pak, menerangkan hadis ini. Apa itu sakratul jahl? Mabuk kebodohan. Kebodohan yang terbesar kata beliau adalah ketika seseorang tidak kenal kepada penciptanya. Ini mabuk, ini jahil yang paling besar. Kebodohan yang paling besar, yang paling membahayakan adalah seseorang hamba diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan karirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tahu siapa Rabb dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah mabuk yang mabuk kebodohan yang paling besar lagi, yang paling berbahaya kaum muslimin. Maka obatnya gimana untuk perkara ini kaum muslimin? Maka dalam kebodohan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berguru kepada ulama-ulama yang mengetahui, yang dekat kepada Allah, yang dekat kepada ilmu ma'rifat, sehingga dia akan menjelaskan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal kepada Allah, baru kita kenal kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk supaya kita selamat daripada sakratul hubbil aish, daripada mabuk cinta kepada kehidupan ini, maka hendaklah kita banyak mengingat perkara yang memutuskan hubungan kita di dunia ini. Apa itu? Kematian. Sekali-kali kita pandang rumah kita, kita lihat, oh, rumah yang begitu bagus, rumah yang begitu lengkap, sebentar lagi aku akan tinggalkan. Kita pandang, Pak. Kita ingat sebentar lagi akan aku tinggalkan, dan masa itu saya tidak tahu kapan waktu itu. Kita lihat kepada cermin, Pak, lihat pada diri kita yang sudah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sebentar lagi
ketika ruh ini sudah dipanggil, diambil oleh Allah, ini jasad tidak ada apa-apanya lagi, menjadi makanan cacing tanah dan ulat-ulat. Maka ini kita bicarakan pada diri kita sehingga kita ingat kepada Allah dan ingat bahwasanya kehidupan kita hanya sementara saja. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan, yang kita dengar pada siang ini dapat kita mengambil pelajaran dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita dan kita bisa menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.